Di sebuah negeri yang dahulu dikenal sebagai kerajaan sayap perak, hiduplah seorang raja yang pernah merasakan kebahagiaan sejati bersama permaisurinya. Dari pernikahan itu, lahir 7 orang anak, 6 putra dan 1 putri bungsu. Ketika sang permaisuri wafat, duka menyelimuti istana dan juga hati kita yang mendengarkan kisah ini. Kau bisa membayangkan betapa sunyinya istana tanpa senyum seorang ibu. Demi menjaga kestabilan kerajaan dan masa depan anak-anaknya, sang raja akhirnya menikah kembali. Namun keputusan itu menjadi awal dari takdir kelam yang tak pernah ia bayangkan. Istri baru sang raja tampak anggun dan lembut di luar, tetapi di dalam hatinya bersemayam iri dan ambisi. Ia memandang anak-anak raja sebagai ancaman bagi kekuasaannya. Perlahan, ia menanamkan ketakutan dan kebencian. Merasa tidak mampu melindungi mereka setiap saat, sang raja membawa ke-7 anaknya ke sebuah kastil tua di tengah hutan, jauh dari istana. Kepada putra sulungnya, Pangeran Arga, sang raja berpesan agar ia menjaga adik-adiknya seperti menjaga jiwanya sendiri. Tahun-tahun berlalu, kau akan melihat bagaimana ke-6 pangeran tumbuh menjadi pemuda pemberani, sementara sang putri bungsu, Putri Lira, menjelma menjadi gadis berhati lembut. Mereka hidup sederhana namun penuh kasih. Kita seolah ikut duduk bersama mereka saat makan malam, saling berbagi cerita, dan merasakan kehangatan keluarga yang tulus. Namun mereka tak tahu, bahaya sedang mendekat dengan langkah pelan. Suatu hari, ketukan asing terdengar di pintu kastil. Ibu tiri sang raja berdiri di sana dengan senyum tipis dan mata yang menyimpan niat jahat. Ia membawa 6 kemeja indah dan memaksa ke-6 pangeran memakainya. Saat kain itu menyentuh tubuh mereka, kutukan pun bekerja. Dalam sekejap, para pangeran berubah menjadi 6 angsa putih raksasa. Kepanikan dan kesedihan menyergap Putri Lira, sementara sang ibu tiri tertawa puas karena rencananya berhasil. Putri Lira selamat karena ia tidak termasuk dalam rencana awal sang ibu tiri. Dengan hati hancur, ia kembali menemui ayahnya. Dari sang ayah, ia mengetahui bahwa kutukan itu masih bisa dipatahkan. Namun syaratnya berat. Putri Lira harus menjahit 6 pakaian dari bulu angsa, 1 pakaian setiap tahun selama 6 tahun penuh. Selama masa itu, ia tidak boleh berbicara, tersenyum, atau mengeluh sedikit pun. Jika ia melanggar, kutukan akan menjadi abadi. Tanpa ragu, Putri Lira memilih pergi. Kau akan merasakan keteguhan hatinya saat ia melangkah meninggalkan istana sendirian tanpa kepastian. Ia berjalan dari hutan ke hutan, bertahan hidup dengan sisa makanan, dan tidur di gubuk-gubuk tua. Setiap malam, ia menjahit dengan tangan yang terluka sambil berdoa agar kekuatannya tak habis sebelum waktunya. Tahun demi tahun berlalu dalam keheningan. Kita melihat Putri Lira semakin kurus, tetapi tekadnya tak pernah pudar. Di sebuah hutan, ia akhirnya bertemu 6 angsa putih yang ternyata adalah kakak-kakaknya. Pertemuan itu penuh haru meski tanpa kata. Angsa-angsa itu mengerti bahwa adik mereka sedang berjuang demi mereka. Pada tahun kedua, seorang pangeran dari negeri seberang, Pangeran Mahesa, menemukan Putri Lira sedang menjahit di bawah pohon tua. Terpesona oleh ketenangan dan keteguhan hatinya, sang pangeran membawanya ke istana dan menjadikannya permaisuri. Meski Putri Lira tak pernah berbicara, Pangeran Mahesa menerimanya dengan tulus. Namun tidak semua orang sebaik itu. Ibu suri kerajaan menyimpan kecurigaan dan kebencian. Ketika Putri Lira melahirkan anak pertamanya, bayi itu diculik dan ia difitnah telah membuangnya. Hal yang sama terjadi pada anak kedua dan ketiga. Kau mungkin bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang bertahan dalam ketidakadilan sebesar itu? Namun Putri Lira tetap diam, bukan karena lemah, melainkan karena janji yang ia pegang lebih kuat dari rasa sakitnya sendiri. Saat tahun ke-6 hampir berakhir, 1 pakaian terakhir belum selesai. Fitnah mencapai puncaknya dan Putri Lira dijatuhi hukuman berat. Dalam hatinya, ia hanya berharap pakaian-pakaian itu bisa sampai kepada kakak-kakaknya. Dan pada saat itulah keajaiban terjadi. 6 angsa putih muncul di langit, membawa ketiga anak Putri Lira yang selama ini mereka lindungi. Putri Lira memberikan pakaian-pakaian itu. Meski 1 di antaranya belum sempurna, kutukan tetap terangkat. Ke-6 kakaknya kembali menjadi manusia. Putri Lira pun akhirnya bisa berbicara dan mengungkap seluruh kebenaran.
Ibu suri jahat ditangkap, keadilan ditegakkan, dan kebaikan menang atas kejahatan. Putri Lira hidup bahagia bersama suami dan anak-anaknya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kesetiaan, kesabaran, dan pengorbanan yang tulus akan selalu menemukan jalannya.